Selamat sore para sahabatku, petani walet dimanapun kalian berada. Bersama lagi dengan saya Yusran Pompong Matus, walet Lumbis Perbatasan. Di sore hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman. Pertanyaan ini tidak asing lagi bagi kita ya. Dan pertanyaan ini sederhana sekali, tapi menurut saya pertanyaan ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita semua petani walet. Pertanyaannya seperti ini, teman-teman semua. Bagaimana cara menginapkan burung walet dengan cepat? Itu pertanyaan teman. Menurut saya teman-teman semua ya, bagaimana cara menginapkan burung walet dengan cepat? Menurut saya adalah cara menginapkan burung walet dengan cepat adalah mulut besar, tenggorokan besar, perut besar. Itu cara menginapkan burung walet dengan cepat. Kenapa saya harus katakan mulut besar, tenggorokan besar, dan perut besar? Artinya teman-teman semua, ketika kita membangun sebuah RBW, hal yang harus kita perhatikan pertama kali yaitu LMB-nya harus besar, kemudian poid harus besar, lalu ruang inap juga harus besar. Banyak teman-teman kita semua ya yang membangun sebuah RBW itu mereka mengutamakan ruang inapnya itu harus besar ya, harus besar. Kemudian poidnya diperkecil. Sebenarnya teman-teman semua, desain seperti itu ataupun pemikiran seperti itu terbalik teman-teman semua. Sangat terbalik sekali, karena menurut saya tujuan kita membangun RBW yang besar ya, membangun RBW yang besar itu adalah untuk memperbesar poin ya, memperbesar poin sehingga akses burung walet itu dari LMB yang besar tadi masuk ke poin yang besar, maka dengan cepat akan menginap di RBW kita karena aksesnya bagus ya, tidak mempersulit burung walet bermain di RBW kita ataupun masuk di RBW kita menuju ke ruang inap teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, jika membangun sebuah RBW seharusnya perhatikan dulu ya poidnya ya, jangan sampai kecil. Prioritaskan dulu poidnya. Poidnya harus perbesar teman-teman semua. Jika ukuran RBW teman-teman semua 4x8 ya, 4x8, maka usahakan poidnya itu 3x4. Itu kalau menurut saya 3x4. Mungkin teman-teman semua mengatakan ataupun berpikir, kalau 3x4 dengan ukuran 4x8, kemudian poidnya 3x4, ruang inapnya nanti kekecilan, hanya sisa 5 meter. Oke, mungkin begitu ya. Teman-teman semua berpendapat begitu. Nanti ruang inapnya hanya sisa 5 meter. Ya, 4x8 karena poidnya 3x4, maka ruang inap itu akan tersisa 5 meter. Oke, 5 meter ya, akan saya jelaskan ya. Akan saya jelaskan ruang inap yang berukuran 5 meter ya, itu bisa menghasilkan sarang walet sekitaran 5 kilo ataupun 6 kilo. Mungkin teman-teman semua tidak percaya apa yang saya katakan. Baiklah, akan saya jelaskan baik-baik ya, mengapa dalam ruang inap
itu yang hanya 5 meter bisa menghasilkan sarang walet mencapai 5 kilo sampai 6 kilo. Oke, akan saya jelaskan. Perlu teman-teman semua ketahui bahwa jarak 1 meter ya, jarak 1 meter papan sirip jarak 1 meter itu ada 10 sarang walet. Oke, ada 10 walet ataupun 10 sarang walet yang tumbuh di situ, teman-teman semua. Sarang walet akan bersarang di jarak 1 meter itu ada 10 sarang walet. Kemudian jika panjang papan sirip teman-teman semua 4 meter, maka ada 40 sarang walet itu di sebelah ya. Karena dalam satu sirip itu ada 2 tempat bersarang, maka dalam satu sirip itu ada 80 sarang walet, teman-teman semua. Itu jika RBW kita sudah produktif ya. Dalam satu sirip ada 80 sarang walet. Nah, jika ukuran ruang inap teman-teman semua tersisa 5 meter ya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Sisa 5 meter berarti jika ukuran sirip ya, antara sirip 40 cm ya, maka dalam satu ruangan itu ada sekitaran 12 papan sirip, teman-teman semua. Itu jika 40 cm jarak antara sirip ya. Cara penghitungannya itu 500 dibagi 40 cm, 12 keping papan untuk ruangan inap yang berukuran 5 meter. Berarti teman-teman semua 12 keping papan ya, ataupun 12 keping sirip dikali 80 sarang walet, berarti ada 960 sarang walet. Berarti ada 6 kiloan ya, ada 6 kiloan. Nah, kenapa teman-teman semua harus memikirkan ruang inap yang besar ya, dan tidak mau memikirkan poin yang besar? Karena menurut saya teman-teman semua, yang membuat walet itu susah menginap di RBW kita karena poin kita itu terlalu kecil ya, dan LMB juga terlalu kecil, sehingga burung walet itu aksesnya, manuvernya susah di sana ya. Ketika poin kita kecil, manuver burung walet itu susah ya. Mereka kesusahan bermain di dalam poin kita, karena menurut saya RBW itu sebelum masuk ke lar dia bermain di poin dulu. Dia bermain di poin baru masuk di lar menuju ke ruang inap. Makanya ya, bahasa tadi itu adalah bahasa guru besar kita, yaitu Arif Budiman. Dia mengatakan bahwa jika RBW kita itu cepat produktif, ataupun jika RBW kita itu mau sukses, usahakan mulut besar, tenggorokan besar, dan perut juga besar. Nah, mungkin teman-teman semua berpikiran juga. Terus nanti kalau kita buat poinnya besar, kemudian ruang inapnya kecil ya, kecil sekali, itu masalah belakangan teman-teman semua. Yang harus kita perhatikan dulu adalah poin kita itu harus besar, kemudian ruang inap itu masalah belakangan. Nanti jika sudah ruang inap kita itu udah produktif ya, sarang walet sudah banyak, maka kita hanya tinggal menambah gedung ya, menambah gedung di belakang gedung kita yang produktif ataupun di samping ya, untuk ruang inap burung walet lagi, teman-teman semua. Simple saja kan untuk solusi jika ruang inap kita sudah penuh. Karena ruang inap kita kecil,
kepenuhan oleh seorang walet, maka kita bisa menambah teman-teman semua, karena kita sudah punya modal ya dari hasil dari gedung kita yang lama. Seperti itu teman-teman semua. Mungkin itulah penjelasan saya ya tentang bagaimana cara menginapkan burung walet dengan cepat. Caranya tadi ya, mulut besar, tenggorokan besar, perut pun besar. Seperti itu teman-teman semua. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya tentang bagaimana cara menginapkan burung walet dengan cepat. Ya, seperti itulah caranya teman-teman semua. Kalau menurut saya, mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya ya. Mungkin ada teman-teman semua yang tidak sepaham dengan apa yang saya katakan, dan ada juga teman-teman mungkin ada yang sepaham, ada yang sependapat, dan ada yang tidak sependapat dengan saya. Ya, begitulah saya. Itulah ilmu perwalitan saya teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe channel saya agar saya lagi bersemangat membuat channel-channel terbaru tentang perwalitan, dan juga teman-teman semua tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru saya. Mungkin cukup sampai di sini. Saya ucapkan selamat sore.